Halo, perkenalkan nama saya Juwita Devi. Di sini saya akan menampilkan video tutorial simulasi perakitan komputer. Yang pertama-tama, kita langsung saja ke perakitannya. Yang pertama-tama, power supply. Ini pasang. Power supply ini berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer dan juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Selanjutnya kita pasang bautnya. Lanjut, di sini ada RAM, kita menggunakan 2 RAM ya. Kita pasang satu lagi. RAM ini biasanya berfungsi sebagai peningkatan kinerja perangkat yang sedang dipakai. Biasanya juga bekerja sebagai tempat untuk menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan ke komponen-komponen lainnya. Selanjutnya kita pasang prosesor. Teman-teman, di sini ada kuningannya, kita harus memperhatikan. Tutup. Prosesor ini adalah istilah yang dikenal juga dengan sebutan CPU. Fungsi utama dari prosesor adalah menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasil dari perintah. Prosesor ini juga bisa disebut sebagai otak komputer. Sekarang kita pasang pastel. Pasta ini bisa mempercepat proses penghantaran panas dari prosesor ke heatsink atau kipas untuk mencegah terjadinya panas berlebih. Sekarang kita pasang heatsinknya. Ini kabelnya kita pasang. Fungsi heatsink ini digunakan di dalam komputer untuk mendinginkan unit proses proses sentral atau proses grafis. Masuk ke sini. Di sini ini namanya motherboard. Kita pasang. Motherboard ini adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain.
Lanjut, di sini kita pasang needs. Kita pasang bautnya. Needs ini berfungsi sebagai media penyambung antar perangkat komputer dengan jaringan. Lanjut kita ke wireless. Ini namanya wireless card kalau tidak salah. Wireless card ini fungsinya menghubungkan laptop ke jaringan WiFi. Lanjut video adapter. Video adapter berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Lanjut, di sini ada hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Lanjut kita pasang optical drive atau DVD. Ini memungkinkan Anda menggunakan CD, DVD, dan cakram Blu-ray untuk mendengarkan musik atau menonton film. Pasang bautnya. Lanjut kita pasang floppy drive. Ini yaitu tempat memasukkan floppy drive, berfungsi untuk membaca dan menulis data pada disket. Bautnya. Oke, lanjut. Kita pasang kabelnya. Ini ke port yang ini. Ini ke DVD. Kira-kira tampilannya seperti ini. Lanjut, ini
Ini lanjut kita pasang kabel patah. Fungsinya merupakan standar lama untuk menghubungkan disket internal, hard disk drive atau HDD, dan optical drive, optical disk drive ke sistem komputer lama. Lanjut ini lanjut kita pasang fluffy kabel. Fluffy kabel ini juga berfungsi untuk menghubungkan satu atau beberapa floppy disket ke komputer. Selanjutnya kita pasang kabel SATA. Kabel SATA, kabel SATA yakni bisa juga berguna sebagai penghubung antar hard disk ke motherboard. Ini pasang ke hard disk. Oke. Oke, lanjut teman-teman. Kita sekarang ini namanya casing. Casing ini adalah rumah bagi perangkat keras utama komputer. Di dalamnya terdapat motherboard dengan prosesor dan memori. Casing juga menjadi tempat mendudukan hard disk dan keytron drive. Selain sebagai pelindung fisik, casing juga berfungsi sebagai penyalur panas yang dihasilkan komputer elektronika komputer. Casing ini istilahnya sebagai pelindung ya, teman-teman. Selanjutnya kita pasang kabel monitor. Ini selanjutnya kita pasang kabel monitor. Kabel ini berfungsi untuk menyalakan monitor komputer Anda. Selanjutnya kita pasang kabel keyboard. Kabel ini adalah perangkat input yang sangat penting dalam penggunaan komputer, baik untuk mengetik, mengontrol sistem, atau memberikan perintah melalui shortcut. Selanjutnya, mouse.
Mouse digunakan untuk menunjukkan elemen di layar, biasanya dengan menggerakkan kursor. Selanjutnya, USB. USB ini biasanya digunakan untuk penyimpanan, pencadangan data, serta transfer file antar perangkat. Selanjutnya, kabel Ethernet atau kabel LAN. Ini kabel ini juga berfungsi memungkinkan transmisi data antar komputer dan perangkat lainnya yang berada dalam sebuah lokal area network. Ini kabel ini juga jaringan komputer. Selanjutnya kita pasang kabel wireless antena. Kabel ini bertugas untuk menerima dan menyalurkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat laptop maupun gadget lainnya dapat menerima sinyal tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, kita pasang kabel power. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kabel power listrik memiliki fungsi utama yaitu mentransmisikan dan mendistribusikan energi listrik ke berbagai perangkat elektronik. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya ini video tutorial simulasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih semuanya telah menonton. Semoga semuanya terhibur. Terima kasih.